Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat Al-Fajr atau waktu fajar, surat nomor 89, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 14, kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya ucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Juga kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan koreksi, atensi, dan subscribe-nya pada Kereweng Aji Channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezekinya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, dan dari segala macam mara bahaya. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walaya walaili ashr wa syaf'i wal fajr walaili idza yashr. Hal fi dzalika qasamul lidhiqibr. Artinya, atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, demi waktu fajar dan demi 10 malam dan demi gelap, dan saya ulangi lagi, dan demi genap dan ganjil, dan demi malam tatkala berlalu. Dan sesungguhnya dalam ini adalah sumpah bagi orang
yang mempunyai akal. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 4. Ada bermacam-macam pendapat tentang apakah yang dimaksud waktu fajar. 10 malam, genap dan ganjil. Kami berpendapat bahwa yang dimaksud ialah pentingnya kota Mekah yang dalam ayat permulaan surat berikutnya disebut sebagai Al-Balad atau kota ini. Karena kota Mekah bukan saja merupakan pusat rohani tanah Arab, melainkan pula sebagai pusat perdagangan. Mengingat para jamaah haji dari segala penjuru dunia dan segala penjuru tanah Arab datang ke kota ini, jadi waktu fajar berarti waktu fajar tanggal 1 bulan Dzulhijjah. 10 malam berarti 10 malam pertama dari bulan itu. Dan hari ke-10 dari bulan itu adalah hari ibadah kurban. Menurut mufasir lain, 10 malam adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Menurut suatu riwayat hadis, yang dimaksud genap dan ganjil adalah rokaat sholat yang terdiri dari rokaat genap dan rokaat ganjil. Hadis riwayat Tirmidzi pasal 44 nomor 89. Menurut mufasir yang lainnya, yang dimaksud syaf'i atau genap ialah makhluk Allah yang semuanya berpasang-pasang. Surat 51 yaitu surat Ad-Dariyat, ayatnya ayat 49. Sedangkan yang dimaksud wateri atau ganjil ialah kolik. Seluruh ayat ini mengandung peringatan kepada kaum kafir Mekah bahwa jika mereka tidak menghiraukan peringatan itu, kesudahan mereka akan sama seperti kesudahan orang-orang sebelum mereka yang menolak kebenaran. Kita lanjutkan lagi ayat 6 sampai dengan ayat 14. Alam taro laifafa ala rabbuka bi'adn irama fatil amad allati lam yugh latmit kuhaluha fil ilad wadamu
alladzina jabu dosyok sogara ilwad wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad fawaya syaru fihal fashad fasaba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka la'illu mirsad. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhan dikau bertindak terhadap kaum Ad, bangsa Iram yang mempunyai bangunan yang menjulang tinggi, yang persamaannya tidak pernah diciptakan di negara lain, dan kaum Samud yang memahat batu di lembah, dan Fir'aun yang mempunyai pasukan yang melampaui batas di kota-kota, dan mereka membuat banyak kerusakan di sana. Maka Tuhan dikau menuangkan sebagian siksaan di atas mereka. Sesungguhnya Tuhan dikau itu mengawasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Menurut salah satu riwayat, Iram atau Aram adalah nama kakek dari kaum Ad, yang selanjutnya dijadikan nama kabilah ini. Menurut riwayat lain, Iram adalah nama kota yang didiami oleh kaum Ad. Kaum Ad disebut Datil Imad. Kata imad artinya bangunan yang menjulang tinggi yang ditopang oleh beberapa tiang. Tetapi kata danamat, atau saya ulangi lagi, tetapi kata datil imad dapat pula berarti yang mempunyai ketinggian. Selanjutnya penjelasan pada ayat 13. Kata sya'ud makna aslinya bercampurnya suatu barang dengan barang yang lainnya. Lalu kata sya'ud berarti cambuk. Tetapi kata sya'ud di sini berarti bagian. Adapun artinya ialah bahwa mereka akan menerima bagian siksaan di dunia dan akan menerima bagian siksaan yang lebih besar lagi di akhirat
kelak. Kita lanjutkan lagi pada ayat 15 sampai dengan ayat 21. Fa'ammal asyanu idamad ba'talasu rabbuhu fa'akramahu wala ammahu fayakulu rabbi a'roman wa amma idamad tallahu faqadara alaihi rizqah wa yaqulu rabbi amanan kalla bal la tu'arimunal yatim wala taquduna ala dha'amil miskin wal taquluna rusya'a'lam lana wa tuhibunal malakubal jama' kalla idadukau til ardu daqudaka. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun manusia, jika Tuhannya mengujinya lalu memberi kehormatan kepadanya dan memberi kenikmatan kepadanya, ia berkata, Tuhanku menghormati aku. Tetapi jika ia mengujinya lalu menyempitkan rezekinya, ia berkata, Tuhanku menghinakan aku. Tidak, tetapi kamulah yang tidak menghormati anak yatim, dan kamu tidak saling mendesak untuk memberi makan kepada orang miskin, dan kamu makan harta warisan dengan rakus, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang melebihi batas. Tidak, malahan tatkala bumi dihancurkan berkeping-keping. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 16. Ayat ini mengandung arti umum, yakni bahwa Allah Ta'ala akan menguji manusia dengan dua cara. Yang pertama, dengan memberikan harta berlimpah-limpah, dalam hal ini menjadi sombong dan berkata bahwa dengan mendapat kekayaan yang berlimpah-limpah, terang sekali menunjukkan bahwa Allah menghormati. Yang kedua, dengan kemiskinan, dalam hal ini ia mengira bahwa
Allah Ta'ala menghinakan dia. Tetapi harta yang melimpah-limpah tidaklah berarti kehormatan seseorang. Penjelasan pada ayat 18, ayat 17 dan 18. Demikian pula ayat 19 menerangkan betapa tersembunyinya perasaan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak yatim, kaum miskin dan kaum lemah, sehingga beliau memperingatkan musuh-musuh beliau yang berkuasa dan kaya raya. Bahkan sikap acuh tak acuh mereka terhadap anak yatim dan kaum miskin, dan kesewenang-wenangan mereka terhadap kaum lemah akan menyebabkan mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa, berupa kehancuran kekuasaan mereka dari permulaan sampai akhir. Beliau selalu setia sebagai pembelanya kaum lemah dan kaum yang tertindas. Dan pada waktu beliau menjadi kepala negara, beliau memberikan perbekalan kepada anak yatim dan kaum miskin. Ini diambilkan dari kas negara atau Baitul Mal. Dengan demikian Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan undang-undang yang mengatur perawatan bagi kaum miskin dan kaum jompo, poor law and old age pension. 13 abad lamanya, bisa dilihat di dalam surat 9, surat nomor 9 adalah surat Yunus. Maaf, saya ulangi lagi. Surat 9 adalah surat At-Taubah. Ayatnya ayat 60. Selanjutnya penjelasan pada ayat 19. Di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, kaum wanita dan anak kecil tidak mendapatkan bagian harta warisan karena mereka tidak dapat bertempur melawan musuh. Kita lanjutkan lagi pada ayat 22 sampai dengan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa za'a rabbuka wal malaku safa safa wazi'a yawma idhi bi jahannam yawma idhi yadzakkarul insanu wa annu lahul dhikra.
yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yushiku waldaqahu ahad. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki wadiyah maradiyah fad'uli fi ibadi wad'uli jannati. Shadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan Tuhan dikau datang dengan para malaikat berbanjar-banjar, dan pada hari itu neraka ditampakkan. Pada hari itu manusia akan ingat, tetapi apakah gunanya ingat itu? Ia berkata, oh, sekiranya aku dahulu melakukan perbuatan baik untuk hidupku sekarang ini. Tetapi pada hari itu tidak seorang pun dapat menyiksa seperti siksaannya, dan tidak seorang pun dapat mengingat seperti ingatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dikau dengan perasaan puas, amat memuaskan hati. Masuklah di antara hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Maha benar Allah beserta firman-firman-Nya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dihancurkannya bumi berkeping-keping, datangnya Tuhan dengan para malaikat, ditampakkannya neraka, semuanya mengisyaratkan siksaan di dunia. Demikian pula siksaan di akhirat kelak. Penjelasan pada ayat 23, dzikir atau ingat tidak ada gunanya lagi bagi manusia setelah siksaan dijatuhkan kepada mereka. Penjelasan pada ayat 26. Kata-kata ayat ini menunjukkan dahsyatnya siksaan itu. Penjelasan pada ayat 30. Ayat-ayat yang terakhir surat ini menerangkan tingkatan tertinggi dari kemajuan rohani manusia berupa perasaan tenteram dan puas dengan Tuhannya. Dia hanya pada Tuhan sajalah ia menemukan kesenangan, kebahagiaan, dan ketenangan. Inilah yang disebut sebagai kehidupan surgawi. Sebagaimana telah kami terangkan, Quran suci mengajarkan
3 tingkatan kemajuan rohani, yaitu pada tingkat amaroh atau setingkat kebinatangan, terdapat di dalam surat nomor 12, yaitu surat Yusuf ayat 53. Kemudian tingkat berikutnya adalah tingkat lawamah atau tingkat kemanusiaan. Ini juga terdapat di dalam surat nomor 76, yaitu surat Al-Insan, saya ulangi lagi, surat nomor 75, yaitu surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan tingkatan mutmainah atau tingkatan kerohanian atau tingkatan kehidupan surgawi. Ini bisa dilihat di dalam tafsir atau penjelasan pada nomor 1239 dan kata pengantar pada surat nomor 75, yaitu surat Al-Qiyamah. Pada tingkatan yang terakhir atau mutmainah ini, kesucian, kejujuran, kebenaran dan ketulusan seseorang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berupa surga di dunia ini dan pula orang-orang lain mengharapkan ganjaran surga di akhirat, tetapi ia sudah masuk di dalam surga di dunia ini pula. Pada tingkatan inilah orang menjadi sadar bahwa sholat dan ibadah yang tadinya dirasakan sebagai beban ini sesungguhnya adalah makanan yang pertumbuhan rohaninya bergantung kepada makanan itu, dan bahwa itu adalah landasan bagi kemajuan rohaninya. Jiwa yang pada waktu dalam tingkatan yang kedua atau lawamah, walaupun mereka menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri karena hidupnya yang tidak suci, namun jiwa itu tidak berdaya untuk menahan atau menghilangkan sama sekali keinginan yang jahat dan tidak mampu mempertahankan seseorang dengan teguh dalam perbuatan budi luhur, tetapi kini ia mencapai tingkat kemajuan yang jerih payahnya diakhiri dengan sukses yang besar. Pertempuran dengan hawa nafsu sudah lenyap dan sifat-sifatnya sudah berubah sama sekali, dan kebiasaan yang sudah mengalami perubahan yang sempurna. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dapat meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya.
billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.